Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Senang sekali rasanya hari ini bisa beribadah bersama. Saya mau mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Kau telah pilih diriku Tuhan. Kau telah pilih diriku
bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan kembali dalam ibadah onsite ini Tuhan, dalam ibadah tatap muka. Kami bersyukur ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan, ini adalah kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami Engkau sendiri ya Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Mari jemaat kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat musik berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Siap untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Yang akan mewarnai hidup kami, langkah-langkah kami Tuhan. Dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya dengan sukacita Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom, saudara. Bagaimana kabarnya? Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah onsite kembali ya. Ini saya tahu ini anugerah Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan saya berikan judul kuasanya memeliharakanku. Ya, kuasanya memeliharakanku. Kita masih terus belajar dari surat Petrus. Ya, selama ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat di tayangan online kita, ya kita sedang membahas surat Petrus memang. Dan kita masih tetap bicara tentang surat Petrus, khususnya Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6 ya. Mungkin kalau Anda bawa Alkitab Anda bisa lihat bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Baik, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi saya akan membaca sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 mulai dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita baca sampai ayat 5 dulu. Nah, saudara, yang saya bacakan tadi, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 khususnya, Petrus sedang menjelaskan tentang apa, saudara? Tentang anugerah keselamatan. Jadi kita ini bersyukur sebagai orang percaya karena kita ini menerima anugerah keselamatan. Ya, kita bersyukur dijelaskan itu bagian yang tidak layu, bagian yang tidak cemar, itu berbicara tentang anugerah keselamatan. Nah, saudara, Petrus ingin mengatakan begini, saudara, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin dulu, saudara. Artinya ini sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah.
khususnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, anugerah keselamatan itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa yang tersimpan, ya, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi sudah tersimpan buat saudara. Amin. Jadi saudara nggak perlu bingung lagi dengan keselamatan. Yang hadir di tempat ini, kalau Anda percaya Yesus, Anda adalah orang yang diselamatkan. Amin. Ya, saya ingin menegaskan ini bahwa Anda sebagai orang percaya itu harus yakin. Kalau ditanya oleh orang atau siapapun, apakah Anda yakin Anda masuk surga begitu, saudara? Yakin, saudara? Amin. Ya, yakinnya kenapa, saudara? Kenapa kita yakin? Ya karena anugerah. Saya yakin bukan karena saya punya sesuatu sehingga saya layak untuk menerima surga, tidak. Tetapi ya yakin karena anugerah yang diberikan kepada kita. Saya tidak akan lama bicara tentang ini, saudara, karena ini sudah clear. Sudah clear itu artinya sudah selesai. Masalah keselamatan sudah selesai. Kalau ada saudara masih bingung tentang keselamatan, selesai ibadah nanti ketemu dengan saya, saudara ya. Kita bicarakan gitu. Saya tidak ingin jemaat IFGF Living Water masih belum clear tentang keselamatan. Ya, harus yakin. Kalau hari ini Anda tutup mata, artinya dipanggil Tuhan, buka mata, ketemu dengan Tuhan Yesus, gitu, saudara. Amin ya, saudara ya. Oke, tapi ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama, 5 dan ke-6, saudara. Yaitu apa? Ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, oke, masalah keselamatan ini selesai, saudara, tapi masalahnya Anda dan saya ini masih hidup di dunia. Anda dan saya masih hidup di dunia. Masih ketemu sama yang namanya corona, saudara. Masih ketemu sama namanya COVID-19. Hari ini COVID-19. Nanti apalagi saya tidak tahu, saudara. Tapi yakinlah, dunia ini akan selalu seperti itu, saudara. Akan ada hal yang akan kita alami terus. Yang saudara nanti akan kaget-kaget. Loh, kok terjadi begini? Loh, kok terjadi begini? Nah, itu biasa kalau dalam dunia yang kita hidupi, saudara. Nah, tapi menariknya di sini ayat yang kelima menegaskan kepada kita, sementara kita menantikan, tadi kan ayatnya begitu ya, saudara, ayat yang kelima, ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, betul ya, ayatnya begitu ya. Sementara kita menantikan, artinya apa, saudara? Sampai kita nanti kalau tidak dipanggil Tuhan, ya Anda hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, jemaat IFGF Living Water jangan lagi bertanya, Pastor, apakah zaman ini adalah zaman akhir, Pastor? Nggak perlu tanya lagi, saudara. Karena sejak zaman Petrus, sudah dikatakan bahwa ya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Artinya kalau Petrus di zaman itu saja mengatakan sudah dekat, apalagi kita yang hidup hari ini, saudara. Itu sudah dekat-dekat, saudara. Saya tidak tahu kapan, tapi Alkitab mengatakan begitu. Kalau Anda masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, berarti Anda nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau seandainya ya kita tidak sampai Tuhan Yesus datang, ya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, yang nggak ada masalah, saudara. Nanti kita naiknya bareng-bareng kan gitu, saudara. Ya, naiknya sama-sama. Nah, tapi artinya apa? Artinya yang harus kita pikirkan adalah waktu kita hidup sekarang ini, saudara. Ternyata bukan hanya kita yang memikirkan, tapi Tuhan itu memikirkan buat kita, saudara. Terbukti apa? Terbukti janjinya, yaitu kamu yang dipelihara, katanya, saudara. Wow, saya melihat ayat ini, saudara. Wah, hebat sekali, saudara. Jadi, kamu yang dipelihara. Kata dipelihara. Jadi yang pertama, saudara, poin yang pertama yang harus Anda tangkap, Anda mengerti, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca adalah ini. Siapapun Anda harus percaya bahwa hidup Anda itu dipelihara oleh Tuhan. Yang amin, firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup saudara.
Karena kalau Anda mengatakan amin itu artinya ya, itu terjadi dalam hidup saya. Begitu saudara. Ya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kata dipelihara, kata proureo ini saudara, proureo, ya bahasa Yunani saudara, itu artinya dijaga. Dipelihara itu artinya dijaga, dilindungi oleh kekuatan militer, gitu saudara. Gambarannya begitu saudara. Ya, dijaga dari serangan udara. Jadi seperti dilingkupi begitu saudara. Karena kan serangannya serangan udara gitu saudara ya. Jadi kita ini seperti dilingkupi. Oleh apa? Oleh tadi firman Tuhannya mengatakan oleh kekuatan Allah. Ya, kita sudah tidak asing dengan kata dunamis. Ya, kata kuasa dari bahasa Yunani dunamis itu, wah itu dahsyat sekali saudara. Nah itulah yang tadi saya katakan, ini kita ini dijaga, kita ini dilindungi begitu saudara. Dan perlindungannya itu bukan main-main saudara. Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita secara luar biasa. Saudara aminkan dulu ini saudara. Karena ini penting sekali Anda mengerti. Siapa yang menjaga? The power of God. God yang mana? God yang mana saudara? Tuhan yang mana? Tuhan yang kalau Anda baca di Alkitab, mulai dari perjanjian lama saudara, dia yang pernah membelah laut Teberau saudara. Ya, Tuhan yang pernah apa saudara? Pernah menolong umatnya ketika umat Israel terpojok saudara. Kanan kiri sudah nggak ada jalan, belakang tentara Firaun. Nggak bisa apa-apa, saudara. Tetapi Musa, ya atas nama Allah, ya kuasa Allah, bro itu saudara. Tuhan yang seperti itulah yang akan menjaga kita, saudara. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, Tuhan yang pernah membangkitkan Lazarus dari kematian, saudara. Wah ini lebih luar biasa lagi. Ya, Tuhan yang pernah merubah air sumur jadi air anggur. Wow. Nah Tuhan yang seperti itulah yang akan menjaga hidup saya dan saudara. Nah kembali ini kan masalah iman saudara. Ini kan masalah kepercayaan kita. Kita percaya atau tidak. Kebenarannya itu sudah dilepaskan oleh firman ini saudara. Nah ketika kebenarannya sudah dilepaskan, Anda itu percaya atau tidak? Ketika Anda percaya, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Pertanyaan pentingnya adalah ini, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya ketika kita mengetahui kebenaran itu, saudara, bahwa hidup saya itu dipelihara oleh Tuhan. Maka ayat yang ke-6 itu menjadi sikap yang diinginkan oleh Tuhan melalui Petrus, saudara. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Bergembiralah akan hal itu. Hal itu tuh hal di atasnya, saudara. Ayat sebelumnya. Yaitu apa? Bergembiralah kalau hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Kata bergembira itu, saudara, adalah agaliao. Artinya sangat bersukacita. Sukacita yang lebih, itu saudara. Sukacita yang membangkitkan semangat. Hari ini ada banyak, saudara, orang-orang yang semangatnya itu down, saudara. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, semangatnya itu down. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara, ketika Anda dipelihara oleh Tuhan, bukan berarti Anda tidak akan mengalami pencobaan, saudara. Lihat ayatnya, ayat yang ke-6. Saya akan baca sekali lagi, saudara, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jangan jadi orang Kristen yang konyol, saudara. Bahwa kalau dipelihara Tuhan itu artinya kita nggak punya masalah. Bukan, saudara. Kalau dipelihara oleh Tuhan itu berarti kita nggak menghadapi pencobaan. Bukan, Alkitab tidak pernah mengatakan itu, saudara. Justru di sini dikatakan, saudara, ya orang yang dipelihara Tuhan itu masih bisa mengalami yang namanya berbagai-bagai pencobaan. Kalau berbagai-bagai itu bukan cuma satu, saudara. Setuju, saudara? Ya, berbagai-bagai itu artinya banyak.
Saya ingin katakan ini, saya masuk ke sini dulu saudara. Ya, orang yang dipelihara oleh Tuhan bukan berarti tidak mengalami pencobaan. Justru kita tahu kalau Tuhan itu memelihara atau menjaga kita itu justru pada saat kita mengalami pencobaan dan kita bisa melewatinya, itu bukti bahwa Tuhan itu memelihara kita, saudara. Amin, saudara. Yes. Kalau saudara bisa membuktikan Tuhan memelihara kita dari mana, saudara? Kalau keadaannya semua baik-baik ya, kita nggak akan tahu Tuhan memelihara kita, saudara. Justru kalau ada pencobaan itu dan Anda bisa melewatinya, sampai detik ini masih duduk di sini, masih bisa bertepuk tangan bersama-sama, amin saudara, bisa memuji Tuhan bersama-sama, itu bukti bahwa apa? Tuhan itu memelihara hidup kita, saudara. Nah, tapi kembali saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pencobaan itu biasa, masalah itu biasa. Berani nggak saudara mengatakan itu, saudara? Oke, 3, 2, 1, masalah itu biasa? Yes, berarti Anda orang yang siap, saudara. Kalau ada masalah nggak bingung gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita, saudara. Tapi, saudara, yang dianjurkan oleh Tuhan, sikap apa yang harus kita miliki? Ini, saudara, lihat. Lihat, kata seketika. Jadi, berduka citanya itu seketika. Kalau seketika itu lama enggak, saudara? Kalau seketika itu jangan lama-lama. Saudara, enggak masuk akal kalau ada orang ngalami masalah kemudian ya enggak sempat kaget dulu atau enggak sempat sedih dulu gitu, agak aneh ini, saudara. Orang seperti ini, saudara. Pasti sempat yang namanya, aduh, sedihnya tuh ada gitu, saudara. Aduh, kok gini? Aduh, tapi sedihnya, duka citanya seketika saja, saudara. Amin. Kenapa seketika saja? Karena waktu masalah itu datang membuat kita sedih seketika, lalu kita ingat janji Tuhan. Pernyataan yang pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan memelihara hidup saya, saudara. Maka yang tadi, saudara, yang membuat Anda sedih itu dikalahkan oleh apa? Iman bahwa Tuhan itu memelihara hidup saya, saudara. Amin. Akhirnya apa? Berubah jadi bergembira, jadi bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti memelihara hidup saya. Firman Tuhan ini luar biasa loh, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda ngalami pergumulan, jangan berlarut-larut, saudara. Khawatirnya jangan berlarut-larut. Takutnya jangan berlarut-larut, saudara. Jangan keterusan. Seketika saja, saudara. Tadi firman Tuhan mengatakan, bergembiralah. Oke. Walaupun agak jauh, samping kiri kanannya, lihat kiri kanan kalau sama suami, bergembira ya, gitu loh. Katakan dong, bergembira sama sampingnya. Oke. Haleluya. Kenapa ini penting, saudara? Saya mau katakan kepada saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, seringkali orang bingung dengan apa? Tenang dulu atau berdoa dulu. Saudara, saya mau katakan firman Tuhan yang minggu yang lalu saya mengatakan, sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan, kita ini harus tenang supaya kita bisa berdoa, saudara. Jadi, saudara jangan berpikir, pastor doain saya supaya saya tenang. Nggak akan pernah bisa tenang, saudara. Karena Anda sendiri yang harus bisa tenang. Anda bisa tenang itu dari mana? Ketika Anda percaya ini, kalau Anda yakini ini tadi firman Tuhan bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan, maka itu akan membuat kita tenang, saudara. Dan ketika Anda tenang, Anda baru bisa berdoa. Kalau Anda berdoa berangkat dari kekhawatiran, dari ketakutan, doanya itu nggak karu-karuan, ngawur pasti doanya. Kelihatan kalau orang doa, ya berangkatnya itu dari ketakutan dan kekhawatiran itu kelihatan, saudara. Dan itu tidak akan memperoleh apa-apa, doa yang seperti itu. Tapi kalau engkau tenang, saudara, Anda percaya bahwa ingat akan apa? Akan firman Tuhan ini, bahwa oh ya hidupku dipelihara oleh Tuhan. Kenapa aku harus takut? Hidupku dipelihara oleh Tuhan.
Dan itu akan membuat kita jadi tenang dan kita bisa berdoa. Doa yang seperti ini, saudara, itu akan menjadi doa yang luar biasa, yang dahsyat, saudara. Saya rindu jemaat AFC Living Water adalah orang-orang yang betul-betul mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Seperti judul yang saya sampaikan tadi, saudara. Kuasanya memeliharakan kehidupan kita, saudara. Memelihara hidup kita, saudara, maka kebaikannya itu tidak akan pernah habis dalam hidup kita, dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Katakan amin, saudara. Jangan pernah takut. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Sebagai orang percaya, kita harus percaya. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Saya rindu kita menyatakan dengan pujian yang tadi kita nyanyikan, saudara. Kita melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, tundukkan kepalamu. Yakini firman Tuhan yang sudah Anda dengar itu akan bekerja dalam hidup saudara, bahwa hidup Anda dipelihara oleh Tuhan. Yakini, percaya, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bergembiralah, bersukacitalah. Kalaupun engkau sempat mengalami pencobaan, engkau sempat khawatir, tapi firman Tuhan katakan, engkau hanya boleh seketika saja. Jangan berlarut-larut. Ingat kembali akan janji Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan, hidup Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh kuasanya, kuasa Tuhan, yang pernah membelah laut Teberau, yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuat air sumur menjadi air anggur. Mujizat yang Tuhan lakukan, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Imani apapun yang sedang kau hadapi. Tuhan ingin mengatakan saat ini, jangan pernah takut. Aku akan memelihara hidupmu. Aku akan menyatakan kebaikan demi kebaikanku dalam hidupmu. Tidak akan pernah habis dalam hidup. Akan terjadi. Engkau akan melihat. Engkau akan lihat bagaimana aku memelihara kehidupanmu. Siapapun kita, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan takut dengan keluargamu. Jangan takut dengan pekerjaanmu. Jangan takut dengan bisnismu. Jangan takut. Tuhan memelihara hidupmu. Imani bahwa Tuhan memelihara kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan janji-Mu ini Tuhan. Sebabnya kami mau menyatakan sekali lagi dengan lagu ini Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Itu akan mewarnai hidup kami Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, itulah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami berkatakan sekali lagi, kami bergembira karena Tuhan memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya. Dan kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini boleh membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Tuhan yang menyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghargai tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Kita bersyukur. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, lambang dari tubuh Tuhan yang dipecahkan. Kalau Dia rela memberikan tubuhnya kepada kita, maka saya percaya kalau Dia berjanji bahwa Dia akan memelihara hidup kita, maka itu pasti akan terjadi, saudara. Kalau Dia rela serahkan dirinya, bahkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya yakin itu menjamin apa yang Dia katakan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur oleh bilur-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Dengan iman kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami akan makan bersama-sama. Dan kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang percaya kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita akan angkat cawan tangan kanan kita menghargai darah Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya selalu mengatakan, darah ini adalah darah perjanjian. Ini menjadi meterai, artinya jaminan. Jaminan dari setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Artinya janji-janjinya itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Itu dimeteraikan oleh darah yang namanya darah perjanjian yang akan kita minum bersama-sama. Itu sebabnya sekali lagi saya mengatakan, kalau Dia berjanji, Dia akan memelihara hidup kita. Darah perjanjian ini yang akan memeteraikan bahwa itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kami terima Tuhan dengan sukacita. Persekutuan dengan darah Kristus. Itu sebabnya kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang percaya kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya.
Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nyatakan ucapan syukurmu. Kita bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, anugerahmu atas hidup kami. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Engkau yang melihara hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Oleh karena Engkau memelihara hidup kami. Janji-Mu akan terjadi untuk setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Imani saudara. Imani kebaikan Tuhan memelihara hidupmu. Imani. Jangan pernah takut. Jangan takut untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidupmu. Haleluya. Kau dapati aku tetap Dengan iman katakan sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis Amin. di Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena kembali kami boleh menikmati Tuhan persekutuan dengan saudara-saudara seiman melalui ibadah onsite hari ini Tuhan. Wow, ini sungguh anugerah-Mu ya Tuhan, yang kami nanti-nantikan selama ini Tuhan. Kami kembali bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami sungguh boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Khususnya dalam situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya benar-benar Tuhan, kebenaran itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Menguasai hidup kami, mewarnai hidup kami Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Kami perkatakan, Tuhan Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan, bahkan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau yang melihat, Engkau yang mengerti Tuhan. Tetapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau akan memelihara dengan kuasa-Mu. Tantangan apapun
Kami berkatakan kami akan lewati semuanya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami bisa melewati semuanya. Karena Tuhan berjanji memelihara hidup kami. Perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Bagi setiap rumah tangga umat-Mu. Atau ada di antara kami Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan kami Tuhan. Nyatakan Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Pintu-pintu dibukakan ya Tuhan. Dan bagi jemaat yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau juga yang melihat kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu kehidupan mereka semuanya. Seperti firman-Mu yang boleh kami dengar, Engkau yang bertanggung jawab Tuhan untuk setiap umat-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan nyatakan juga Tuhan. Bagi setiap saudara kami yang tidak hadir saat ini, kami tidak tahu Tuhan, apa yang menjadi tantangan pergumulan hidup mereka semuanya. Tapi sekali lagi kami serahkan Tuhan, mari Engkau hadir Tuhan di setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Nyatakan Tuhan, kehadiran-Mu untuk setiap mereka. Dan kami perkatakan saat ini Tuhan, sekali lagi dengan iman ya Tuhan, kami nyatakan, setiap jemaat Tuhan, gereja-Mu IFCF Living Water ini, akan diberikan kesehatan oleh Tuhan selalu. Tuhan, kami berkatakan tidak ada yang sakit ya Tuhan dalam nama Yesus. Dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga, diproteksi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi Tuhan untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Ketika Engkau mengangkat tangan, ini bukti bahwa Engkau mengatakan terjadilah Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berserah. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan.